Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Hardi, Kepala SMK Negeri 1 Kota Bandung Barat, yang mana sangat mendukung dengan adanya pembuatan film-film pendek yang dilakukan oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Bandung Barat dengan judul Ialah Guru, yang disutradarai oleh Zulfa Amriana, produksi SMK Negeri 1 Kota Bandung Barat. Semoga ke depan bisa tercipta film-film yang lebih besar lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Anggraini, pembina kesenian SMK Negeri 1 Kota Bandung Barat, mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam pembuatan film pendek kali ini. Film pendek kami kali ini adalah yang pertama sekali kami buat. Semoga kedepannya kami lebih baik lagi. Terima kasih buat anak-anak seluruhnya. Semoga film ini menjadikan inspirasi buat kita semua untuk lebih menghargai seorang guru dan lebih untuk mengejar cita-cita di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya adalah Muhammad Soekarno, namun kebanyakan dari kami memanggilnya Pak Karno. Ia adalah sosok seorang guru yang dikenal periang, penyabar, dan juga giat bekerja. Ia adalah seorang guru honorer yang mengabdikan dirinya hampir 10 tahun di sekolahku. Ia seorang guru produktif yang terkenal santun dan berakidah baik. Selain menjadi guru, ia juga sosok seorang panutan bagi anak-anaknya dan keluarga. Agama jelas prinsip utama dalam hidupnya. Namun ada satu hal yang berbeda dari kesehariannya, ialah membersihkan sampah yang menyangkut di seputaran hulu sungai. Semua itu ia lakukan karena tak ingin kejadian masa lalu yang menimpa keluarganya terulang kembali. Waktu itu, katanya, sewaktu ia bercerita padaku, malam saat datang banjir besar dari aliran gunung yang menggenangi seluruh aliran sungai hingga meluap masuk perkampungan tempat tinggalnya, hingga menyebabkan longsor dan menghanyutkan serta menewaskan ibu serta adik perempuannya. Semua karena kelalaian ulah manusia yang membiasakan diri membuang sampah di sembarang tempat dan juga hulu sungai. Sejak saat itulah ia mulai menampung dan menjadi sukarelawan membersih sampah sungai di kampungnya. Tidak hanya sampai di situ, sampah-sampah yang terkumpul ia olah menjadi sebuah mahakarya unik yang kreatif. Namun sayangnya,
Pak Karno tidak pernah mempublikasikan karyanya ke jajaran pemerintah daerah dan juga masyarakat luas. Ia hanya memberikan karyanya pada masyarakat sekitar yang menyukai akan karyanya. Itu pun secara cuma-cuma dan tanpa harus meminta imbalan jasanya. Hari itu, sewaktu aku masih duduk di bangku SMK, aku mengenal sosok Pak Karno untuk pertama kalinya saat ia mulai mengajar di kelasku. Sosok riang dan juga sabarnya menghadapi kenakalan beberapa sikap teman-temanku yang waktu itu mengabaikan setiap materi pelajarannya. Semua ia tanggapi dengan tulus dan sabar. Namun, ada satu hal yang sampai hari ini masih teringat di ingatanku, yaitu perlakuan kasar teman-temanku yang waktu itu mengejainya dengan menempelkan sebuah tulisan bodoh di punggung Pak Karno. Dan tentu saja itu menjadi bahan tertawaan seisi siswa yang ada di kelas itu. Rasa kesal dan juga marah mulai aku perlihatkan saat aku maju ke depan dan mengambil tulisan itu. Kutatap siswa nakal itu dengan kemarahanku, namun Pak Karno menasihatiku agar aku tidak mengambil hati perbuatan bodoh mereka. Aku pun lalu duduk sambil terus memandangi mereka dengan kemarahanku, sementara mereka masih tertawa sambil berbisik menatapku. Dan Pak Karno terus melanjutkan pelajaran. Tak hanya itu, di waktu yang berbeda, saat Pak Karno telah selesai mengajar dan hendak pulang, di parkiran ia merogoh-rogoh tas serta sakunya untuk mencari kunci motor miliknya. Namun nihil, kunci itu tak jua ia temukan. Kemudian ia mulai sibuk mencarikan di seluruh lantai, kantor, dan juga tempat yang ia ingat dilaluinya. Sampai ia pun lelah dan mulai terduduk seraya mencoba mengingatnya sambil beristirahat. Sementara di kejauhan, kulihat beberapa teman-temanku yang terkenal nakal dan suka mengasari siswa lain apabila keinginan mereka tak terpenuhi, menguntit dari balik ruang kelas sambil menahan tawa, melihat Pak Karno yang tengah pusing dan bingung memikirkan kunci motor yang hilang. Ditambah lagi, ia lihat langit mulai mendung dan ia takut air sungai meluap dan banyaknya sampah yang menggenangi sungainya. Lama ia terduduk, kemudian ia beranikan diri, berniat mendorong motornya sampai di rumah. Namun betapa terkejutnya ia saat didapati kunci itu sudah menancap di lubang kunci motornya. Perasaan bingung pun mulai tampak lagi di wajahnya saat ia melihat ke sekeliling, dan ia pun sadar kalau ia tengah dikerjai. Namun ia tak ingin menebak-nebak siapa pelakunya. Baginya, cukup kunci motor yang dicarinya sudah ketemu, dan ia bisa kembali ke rumah dan menunaikan kewajibannya menjalani kesehariannya membersihkan sampah di sungai, dibantu oleh sang istri tercinta dan juga anak perempuan satu-satunya. Lima bulan setelah hari itu, di dalam kelas, saat semua siswa tengah menunggu kehadiran Pak Karno, dan seperti biasa, beberapa siswa nakal sudah mempersiapkan jebakan untuk mengerjainya lagi. Dengan menyelipkan sebuah tali nangsi di sela pintu masuk, dengan tujuan agar saat Pak Karno masuk, ia terjatuh dan itu menjadi hal yang lucu bagi mereka.
Lama semua siswa termasuk aku yang juga menunggu kehadiran Pak Karno untuk siap menerima materi pelajaran darinya. Namun, secara tak terduga, bukan sosok Pak Karno yang datang, melainkan seorang guru dan juga kepala sekolah yang langsung terjatuh terselip tali nasi. Tentu saja kejadian itu membuat marah kepala sekolah dan meminta pelakunya untuk maju ke depan dan bertanggung jawab atas apa yang sudah diperbuatnya. Ini apa-apaan ini? Kok bisa ada tali di depan pintu? Memperoleh sekali pekerjaan ini. Siapa yang melakukan ini? Coba saya minta yang melakukan pemasangan tali di depan pintu maju ke depan. Maju ke depan. Sangat memalukan sekali. Apa gunanya maksud kamu melakukan pemasangan tali di sana? Hah? Itu pekerjaan yang tidak benar. Tahu? Hah? Saya tidak terima apa yang kamu lakukan seperti itu. Untuk itu kamu harus siap menerima hukuman. Kamu akan saya stop selama 1 minggu. Nanti akan saya sampaikan surat pada orang tua kamu. Paham itu? Baik, anak-anak sekalian, saya akan menyampaikan berita duka bahwa Pak Karno telah meninggal dunia. Kecelakaan pagi tadi waktu mau berangkat ke sekolah. Saat semuanya terdiam dalam duka, dengan spontan aku langsung meraih tas milikku dan menangis seraya berlari keluar kelas dan bergegas menuju rumah dengan semua kesedihan. Karena akulah anak dari Pak Karno. Namaku Putri Kartini Soekarno, anak perempuan satu-satunya di keluarga Pak Karno. Kini, setelah sebulan kepergian Pak Karno, di tepi sungai yang bersih dan jernih, sepulang dari sekolah dengan mengenakan pakaian yang sedikit basah dan gagang tongkat pembersih sampah di tanganku, aku mulai menggantikan sosok ayahku menjadi relawan kebersihan sungai dari sampah yang menggenangi di sekelilingnya, ditemani beberapa teman-temanku dan juga siswa nakal yang dulu selalu menjahili ayahku. Namun, ada yang berbeda dari cara ayahku selalu menjadikan sampah sebagai bahan daur ulang kreatif. Beberapa dari teman-temanku bertugas menjadi pemateri dan memberikan bimbingan belajar tentang bagaimana mengolah sampah dan juga menjaga kelestarian sungai agar tetap terjaga kejernihannya dan berguna bagi kehidupan. Kini, aku dan semua teman-temanku mulai mengerti apa itu hidup dan juga pendidikan. Keduanya sama penting untuk masa depan.
Terima kasih Ayah, Engkaulah pahlawanku, Engkaulah guruku, dan Engkaulah inspirasiku.